Pemirsa Culture Heritage, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah dan kebudayaan Jakarta. Budaya Betawi merupakan salah satu budaya di Indonesia yang patut dipertahankan keberadaannya. Apakah Anda gemar menyaksikan sinetron Sidul anak sekolahan? Jika iya, maka Anda memiliki ketertarikan lebih terhadap budaya Betawi. Budaya Betawi memiliki sejarah yang ternyata tidak lepas dari pengaruh bangsa luar. Betawi dalam lidah Indonesia atau Batavia dalam lidah orang Belanda merupakan nama peninggalan kolonial penjajahan Belanda. Nama itu merupakan nama suku bangsa ras Germania di tanah rendah Belanda yang menghuni tepian Sungai Rhine. Lalu dalam sejarahnya menjadi nama kapal VOC yang karam di Kepulauan Biken, Australia. Para pelaut karam tersebut lantas bersekoci sampai ke Sunda Kelapa. Itulah awal penamaan Betawi bagi Sunda Kelapa. Dari situ jugalah sejarah budaya Betawi mulai berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Budaya Betawi kemudian diperkaya dengan hasil budaya di belakang hari berdasarkan pertemuan kultur dunia. Gambang Kromong yang berasal dari negeri Tiongkok, Tanggidor yang berakar dari Belanda, Keroncong yang Portugis, Rebana yang ke Arab-Araban, dan orkes Melayu yang ke Hindi-Hindian. Semua kebudayaan asing tersebut berperan besar dalam menginspirasi budayawan Betawi tempo dulu. Kebudayaan Betawi yang kini hampir menghilang seiring dengan perkembangan zaman tentunya merupakan suatu kekhawatiran yang harus segera diselesaikan. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Kampung Setu Babakan, yaitu kampung budaya dan hunian dari masyarakat Betawi. Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan pemerintah Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara berkesinambungan. Perkampungan yang terletak di selatan kota Jakarta ini merupakan salah satu objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana khas pedesaan atau menyaksikan budaya Betawi asli secara langsung. Di perkampungan ini juga, masyarakat Setu Babakan masih mempertahankan budaya dan cara hidup khas Betawi, memancing, bercocok tanam, berdagang, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan khas Betawi. Melalui cara hidup inilah mereka aktif menjaga lingkungan dan meningkatkan taraf hidupnya. Perkampungan Setu Babakan adalah sebuah kawasan pedesaan yang lingkungan alam dan budayanya masih terjaga secara baik. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan cagar budaya ini akan disuguhi panorama pepohonan rindang yang akan menambah suasana sejuk dan tenang ketika memasukinya. Di kanan kiri jalan utama, pengunjung juga dapat melihat rumah-rumah panggung berarsitektur khas Betawi yang masih dipertahankan keasliannya. Yang tak kalah menarik, di perkampungan ini juga banyak terdapat warung yang banyak menjajakan makanan-makanan khas Betawi seperti kerak telur, soto Betawi, dan toge goreng. Wisatawan yang berkunjung ke Setu Babakan juga dapat menyaksikan pagelaran seni budaya Betawi antara lain tari cokek, tari topeng, kasidah, marawis, seni gambus, lenong, tanggidor, gambang kromong, dan ondel-ondel yang sering dipentaskan di sebuah panggung terbuka berukuran 60 meter persegi setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat kami berkunjung ke Kampung Setu Babakan, kami disuguhkan berbagai kebudayaan yang sangat menghibur. Salah satunya adalah pertunjukan gambang kromong. Orkes Gambang Kromong merupakan perpaduan yang serasi antara unsur-unsur pribumi dengan unsur Tiongkok. Secara fisik, unsur Tiongkok tampak pada alat-alat musik gesek yaitu tehyan, kongahyan, dan sukong. Sedangkan alat musik lainnya yaitu gambang, kromong, gendang, kecrek, dan gong merupakan unsur pribumi. Orkes gambang yang semula digemari oleh kaum peranakan Tiongkok saja, lama-kelamaan digemari pula oleh golongan pribumi karena berlangsungnya proses pembaruan. Berbagai faktor yang menyebabkan diantaranya karena mulai banyaknya seniman musik pop yang ikut terjun berkecimpung di dalamnya, seperti Benyamin S. pada masa hidupnya,
Ida Royani, Lilis Suryani, Herlina Effendi, dan lain-lain. Dewasa ini terdapat istilah gambang kromong asli dan gambang kromong kombinasi. Sebagaimana tampak pada namanya, gambang kromong kombinasi ialah orkes gambang kromong yang alat-alatnya ditambah atau dikombinasikan dengan alat-alat musik barat modern yang kadang-kadang elektronis, seperti gitar melodi, bass, organ, saksofon, drum, dan sebagainya. Begah bener nih rasanya Bang Suheri, perut saya udah kenyang bener. Ayo deh dahar Bang Acep, jangan malu-malu. Lalapnya tuh jangan lupa. Sahur asam Jakarta nih. Bener, sedap. Makan sepiring jadi sebakul waktu makan. Selain gambang kromong, kebudayaan Betawi lain yang kami nikmati adalah lenong Betawi. Lenong Betawi dikatakan juga sebagai teater bangsawan atau istana dengan musik pengiringnya gambang kromong. Dalam pertunjukannya, lenong menampilkan sebuah cerita atau lakon dengan dilengkapi gerak dan lagu serta lawakan yang menggelitik. Lakon dimainkan babak demi babak dan diselingi musik serta lagu. Umumnya, pertunjukan lenong dimainkan di atas panggung yang disebut pentas tapal kuda. Karena pemainnya masuk ke arena pertunjukan dari sebelah kiri dan keluar arena dari sebelah kanan. Sedang penontonnya melihat hanya dari bagian depan. Masyarakat Betawi sering mementaskan pertunjukan lenong dalam perayaan perkawinan atau hitanan. Kini pertunjukan ini juga dipentaskan sebagai hiburan di pusat kesenian atau panggung hiburan lainnya, bahkan di televisi. Busana dan perlengkapan yang digunakan dalam pertunjukan lenong disesuaikan dengan jalan cerita yang dimainkan. Lenong Betawi dapat dibagi menjadi dua, yakni lenong Denes yang biasanya membawakan lakon tentang kerajaan atau bangsawan, dan lenong Preman yang biasanya mengangkat cerita kehidupan masyarakat sehari-hari atau cerita tentang jagoan-jagoan Betawi. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan kembali dengan kebudayaan Betawi lainnya yang perlu kalian ketahui. Tetap di Culture Heritage. Gede banget. Halo tahu kok. Digode jande nggak inget pulang, sayang. Digode jande nggak inget pulang. Kenapa bang? Sampai lupain utang. Setelah kita membahas mengenai gambang kromong dan lenong Betawi, kita dapat pula menemukan budaya Betawi lainnya yang merupakan akulturasi dari budaya asing, yaitu nasyid dan gambus. Gambus sendiri adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Orkes gambus mengiringi tari zapin yang seluruhnya dibawakan pria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan berirama Timur Tengah, sedangkan tema liriknya adalah keagamaan. Kini, orkes gambus menjadi milik orang Betawi dan banyak diundang di pesta hitan dan perkawinan. Sedangkan nasyid adalah lagu yang dibawakan secara akapela. Isi dari lagu-lagu nasyid merupakan lagu yang bersifat keagamaan dan dibawakan biasanya oleh sekelompok pria. Indonesia memang negara yang kaya akan keragaman suku, adat istiadat, dan budayanya. Setiap suku memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda.
Juga halnya dengan pakaian adatnya. Di Jakarta pun yang sukunya adalah Betawi punya pakaian adat tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Pakaian adat Betawi terdiri dari beberapa jenis, baik untuk laki-laki maupun wanita. Pakaian adat masyarakat Betawi seperti halnya pakaian adat yang berlaku di provinsi lain, dipengaruhi oleh kebudayaan atau adat lainnya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dari pakaian adat Betawi untuk pakaian sehari-hari dan pakaian pengantin. Pakaian pengantin Betawi dipengaruhi oleh berbagai adat, diantaranya adalah adat Arab, Cina, Melayu, dan Barat. Pakaian adat Betawi yang dipergunakan untuk pernikahan adat Betawi laki-laki disebut dandanan care haji. Pakaian pengantin laki-laki ini meliputi jubah dan tutup kepala. Jubah terbuat dari bahan bludru yang berwarna cerah dan di dalamnya terbuat dari kain berwarna putih yang halus. Sedangkan tutup kepala terbuat dari sorban disebut juga alpi. Sebagai pelengkap dipergunakan selendang bermotif benang emas atau manik-manik yang warnanya cerah. Agar lebih serasi, pengantin lelaki pernikahan adat Betawi mempergunakan sepatu pantofel. Pengantin perempuan dalam pernikahan adat Betawi mempergunakan pakaian adat Betawi yang disebut rias besar dandanan care none pengantin Cine. Baju yang dikenakan blus bergaya Cina dengan bahan satin yang berwarna cerah. Bawahannya menggunakan rok atau disebut kun yang berwarna gelap dengan model duyung. Warna yang sering digunakan hitam atau merah hati. Sebagai pelengkap bagian kepala digunakan kembang goyang dengan motif burung hong dengan sanggul palsu dilengkapi dengan cadar di bagian wajah. Pada bagian sanggul dihiasi juga dengan bunga melati yang dibentuk ronje dan sisir. Perhiasan lain yang dipergunakan adalah kalung lebar, gelang listring, dan hiasan teratai manik-manik dikalungkan di bagian dada, serta selop dengan model perahu sebagai alas kaki. Selain pakaian pengantin Betawi, pakaian sehari-hari adat Betawi bagi wanita dan pria juga banyak macamnya. Pakaian adat yang digunakan oleh kaum pria Betawi dalam kegiatan sehari-hari yaitu berupa baju koko berwarna polos atau disebut juga sadariah yang dipadukan dengan celana panjang bermotif batik dengan warna yang tidak terlalu ramai. Biasanya hanya putih, coklat, dan hitam. Sebagai pelengkap ditambahkan pula penggunaan kain pelekat berbentuk selendang yang diselempangkan pada leher atau ditempatkan sebelah pundak, serta peci warna hitam dari bahan bludru yang menjadi ciri khas masyarakat Betawi. Sedangkan jenis pakaian keseharian yang digunakan oleh kaum wanita dalam adat Betawi yaitu berupa baju kurung dengan warna mencolok yang dipadukan kain sarung batik bercorak geometri dengan warna-warna yang cerah. Sebagai pelengkap ditambahkan pula penggunaan tutup kepala berupa kerudung atau selendang dengan warna senada sesuai baju yang dikenakan. Itu yang gelantungan. Anting-anting. Adik jadi kembang, Abang yang jadi batangnya. seisi dunia, seolah kita yang punya. Adik layang-layang, Abang yang jadi benangnya. layang-layang putus. Hatiku jadi Masyarakat asli Jakarta ini berasal dari akulturasi berbagai etnis seperti Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Mereka datang ke Batavia pada masa Hindia Belanda dan menciptakan akulturasi budaya di mana beragam seni dan budaya baru tersebut benar-benar mencerminkan perpaduan dan pembauran yang begitu memikat. Nah, salah satunya dapat kita temukan pada Tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai diciptakan berdasarkan cerita rakyat Nyai Dasima.
Nyai Dasima merupakan seorang gadis cantik Betawi yang hidup pada masa Hindia Belanda di Batavia. Karakter Nyai Dasima digambarkan sebagai seorang yang ceria, lincah, cantik, dan baik hati. Nyai Dasima pada masa itu dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan pasangan hidup. Ada dua orang pria yang ingin memperistrinya. Pertama seorang Belanda dan satu lagi orang pribumi. Akhirnya dia memilih untuk menjadi istri pria Belanda yang bernama Edward William. Akan tetapi selama menikah, kehidupan Dasima terkekang peraturan yang dibuat oleh suaminya sehingga merasa haknya sebagai seorang wanita tidak dihargai. Dasima pun memberontak, berjuang dan berhasil menentukan arah dan tujuan hidupnya. Tari Lenggang Nyai sendiri berasal dari kata lenggang yang berarti melenggak-lenggokan dan kata nyai diambil dari cerita Nyai Dasima. Sejak batik dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, batik bisa dibilang bukan sekedar kain biasa. Batik bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam hal berbusana. Serupa dengan batik-batik di berbagai daerah di Indonesia, Jakarta yang notabene merupakan pusat budaya Betawi juga memiliki kekhasan corak kain batik yang kerap disebut dengan batik Betawi. Hanya saja, batik Betawi ini memang memiliki warna dan corak yang berbeda dari batik kebanyakan. Batik Betawi rata-rata memiliki warna cerah serta motif-motif yang diambil dari nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat. Ondel-ondel, Sungai Ciliwung, dan peta cela adalah beberapa di antaranya yang menjadi corak khas batik Betawi. Misalnya, batik dengan motif Sungai Ciliwung. Jika memakai kain Betawi dengan motif ini, maka si pemakainya diharapkan rezeki lancar seperti aliran air Sungai Ciliwung. Bahkan pada motif Nusa Kelapa tersimpan sebuah legenda bahwa daerah yang bernama Jakarta ini di masa lampaunya diberi nama Nusa Kelapa. Tidak ada aturan khusus dalam pemakaian batik Betawi. Hanya saja ketika memakai motif tumpal disarankan memakainya di bagian depan. Di Kampung Setu Babakan sendiri, proses pembuatan batik dibagi menjadi dua cara pengerjaan, yaitu batik tulis dan batik cetak. Semua proses dari awal hingga batik siap pakai dikerjakan di Kampung Setu Babakan. Harga selembar batik tulis khas Betawi ini biasanya dibanderol dengan harga sekitar Rp600.000 sampai tak terhingga. Menurut Indra, salah satu anggota Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi, perlu adanya kesadaran dari dalam diri sendiri sebagai generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Pria berusia 40 tahun ini mendedikasikan waktunya untuk ikut terus melestarikan budaya Betawi yang kini hampir terlupakan. Caranya, dari mulai abang nanya aja ini udah salah satu cara buat ngelestariin budaya Betawi. Tapi nggak sampai di situ, kudu ada kebersamaan dari kita semua. Misalnya kalau lewat Pemda Provinsi DKI Jakarta kita dorong, kita paksa dalam tanda kutip agar Pemda melalui pendidikan ada yang namanya muatan lokal. Kita kenalin adik-adik kita, anak-anak kita tentang budaya Betawi. Terus juga dalam festival, dalam kegiatan-kegiatan ya. Karena ada Undang-Undang 29 tahun 2007 udah jelas tuh, pemerintah punya tanggung jawab buat ngelestariin dan mengembangin budaya Betawi. Nah, kemudian si pelakon-pelakonnya juga ini ada pembinaan. Sehingga kesenian Betawi ini layak tampil ya dan layak jual, kagak malu-maluin dia mau nampil di hotel atau bagaimana. Kemudian juga
Ada tanggung jawab Pemda agar apa? Melalui program CSR misalnya, ketika ada hotel, ketika ada perusahaan, dia ini mau ngelestariin budaya, ya entah kuliner, entah kesenian segala macam, entah di event-event misalnya ulang tahun Jakarta ataupun yang lain-lainnya. Ini sebuah tanggung jawab kita bersama. Kemudian juga pelestarian budaya yang fisik kan boleh juga dong, misalnya melalui tata graha, hotel-hotel, itu bangunan-bangunan, dikasih aja nuansa-nuansa Betawi. Tapi bukan sekedar simbol, tapi ada ruhnya, sehingga kultur budaya itu sebagai karakter dari kota Jakarta ini bisa kelihatan, kagak hilang di kota Jakarta. Nah, konsep ini konsep keterpaduan antara pemerhati, masyarakat, dan Pemda yang punya kebijakan untuk mengeksekusi regulasi itu. Masyarakat Betawi yang menjadi masyarakat inti kota Jakarta yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3 juta orang sudah selayaknya mendapatkan haknya untuk diperhatikan dan dijaga kelestarian seni budayanya. Sebagaimana kita tahu, dengan arus modernisasi di era globalisasi, masuknya budaya instan dari luar sangat mempengaruhi sikap mental anak bangsa yang begitu mudah melunturkan nilai-nilai agung seni budaya daerah dan nasional. Jika kita, khususnya pemuda, tidak memiliki semangat kepedulian menjaga identitas bangsa melalui seni budaya, maka kita hanya menjadi bangsa konsumen, bahkan di bidang seni budaya. Sudah saatnya kita sepakati sikap bersama dalam satu tujuan untuk menjaga dan melestarikan seni budaya lokal yang menjadi kebudayaan itu adalah penggambaran dari jati diri satu bangsa. Siapapun dia pasti punya budaya masing-masing. Kita di Indonesia punya banyak ragam budaya, biarkan itu mengalir. Dan kita berharap dengan jati diri itu, dengan budaya itu ada konsep yang luar biasa soal NKRI. Yuk kita jadikan budaya ini sebagai perekat bangsa. Kita berharap itu. Jadi budaya ini harus terjaga karena dia yang mencirikan antara masyarakat yang